Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan untuk hari ini yang Dia jadikan bagi kita. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku, oh Yesus. Kau angkat bila ku jatuh, Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku, oh Yesus. Kau angkat bila ku jatuh, Kau termanis, namamu termanis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang keunikan Yesus yang diawali dengan keunikan nama Tuhan Yesus. Yang kedua, keunikan dari Yesus adalah Allah sejati dan Yesus adalah manusia sejati. Berikutnya kita juga telah merenungkan tentang Yesus. Keunikannya adalah gelarnya sebagai anak Allah, dan hari ini kita bersama-sama merenungkan keunikan gelar Yesus adalah anak manusia. Gelar anak manusia khususnya di dalam tulisan Yohanes itu dipakai secara bersinonim dengan sebutan anak Allah, gelar anak Allah. Itu kita bisa lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-49 sampai 51. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Gelar anak manusia berlatar belakang dalam perjanjian lama, di mana istilah dalam bahasa Ibraninya Ben Adam atau Bernasha berarti manusia, yang terdapat di dalam Yehezkiel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-1. "Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Ini berarti sebagai manusia yang diutus sebagai seorang utusan Allah setelah mendapat visi dari Allah. Dan paralel yang paling dekat di dalam pemakaian dalam perjanjian baru itu adalah di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 yang menggambarkan tentang seorang anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Dia adalah Allah. Saudaraku, di dalam Injil Sinoptik, gelar anak manusia adalah satu ucapan yang hanya dipakai oleh Yesus sendiri. Nah, para murid tidak pernah memakai gelar ini untuk menyebut Tuhan Yesus. Sebutan anak manusia oleh Yesus sendiri berbeda dengan sebutan-sebutan lain yang diberikan oleh muridnya kepada Yesus setelah kebangkitan. Istilah anak manusia itu dipakai oleh Tuhan Yesus
untuk menghindarkan persepsi yang keliru tentang istilah anak Allah yang lebih banyak muatan tentang mesianis dari Yesus. Karena Yesus sendiri mengerti bahwa dirinya adalah Allah, maka itu penolakannya terhadap penggunaan Mesias bagi Yesus itu bukanlah berarti Yesus tidak menyadari bahwa dirinya adalah Mesias. Yesus lebih menggunakan gelar anak manusia daripada Mesias karena gelar Mesias telah dimengerti secara politis dan telah mengalami penyimpangan dalam hal pengharapan mesianis Yahudi yang kental dengan muatan politis bagi orang Yahudi. Nah, dalam Injil Sinoptik, gelar anak manusia sendiri terbagi dalam 3 kelompok, yaitu anak manusia dalam pelayanan di dunia, anak manusia di dalam kehinaan dan kematian, dan anak manusia yang datang di dalam kemuliaan apokaliptis untuk menghakimi manusia. Nah, inilah keunikan Yesus karena gelar anak manusia itu dikaitkan dengan tugas prerogatif dari Allah, yaitu yang pertama mengampuni dosa di dalam Markus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan anak manusia dikaitkan dengan tugas prerogatif Allah selain mengampuni dosa, tapi anak manusia yang datang menderita. Di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia juga di dalam hal ini dikaitkan dengan tugas prerogatif Allah, yaitu anak manusia memiliki kuasa untuk menghakimi. Sebagaimana di dalam Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Nah, saudaraku, Yohanes mencatat bahwa ada 13 kali Yesus menyebut dirinya anak manusia. Yohanes berbicara tentang Yesus yang ditinggikan dari dunia dan di dalamnya melihat kemuliaan Yesus. Sebagaimana ular ditinggikan, demikian juga anak manusia. Namun peninggian atau pemuliaan anak manusia itu adalah melalui jalan kematiannya. Dan ini sangat berbeda dengan pemikiran orang Yahudi. Peninggian di dalam kematiannya itu berarti menarik semua orang datang kepadanya. Yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Peninggian ini juga adalah pemuliaan Allah. Di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Anak manusia menurut Yohanes adalah anak manusia yang memiliki otoritas ilahi. Karena Allah telah menyerahkan kepadanya semua kuasa untuk menjalankan hukuman. Sebagaimana di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-27. Dan ia telah memberikan kuasanya kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Dia adalah hakim eskatologis. Anak manusia turun dari surga dan yang naik ke surga. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Selanjutnya
engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-51. Lalu kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ungkapan ini mengingatkan akan penglihatan Yakub di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 15, dan di dalam konteks pemikiran Yohanes bahwa Yesus adalah anak manusia yang telah datang untuk mengembangkan komunikasi antara surga dan bumi. Jadi anak manusia adalah gerbang surga. Dialah yang membawa hal-hal surgawi kepada manusia di dunia, dan dia adalah satu-satunya yang naik ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tidaklah benar apabila gelar anak manusia hanya menyatakan kemanusiaan Yesus yang sejati. Namun anak manusia justru selain menyatakan kemanusiaan Yesus juga menyatakan keilahian Yesus. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan yang menyingkapkan kebenaran kepada kami tentang Engkau yang adalah anak manusia dalam segala keunikan-Mu sebagai anak manusia. Kami bersyukur, berterima kasih, kami diberikan hikmat, pengertian yang dalam tentang Engkau, anak manusia, di dalam hal ini menyatakan keilahian-Mu, melahirkan pengagungan, penghormatan, kemuliaan yang kami berikan kepadamu, bukan karena Engkau tidak punya penghormatan, bukan karena Engkau haus akan penghormatan, bukan karena Engkau kurang kemuliaan, tetapi segala yang ada padamu layak membuat kami yang hina, yang tidak mulia ini, yang berdosa ini, kami memandang Engkau dengan penuh ketakjuban dan sadar bahwa kami berhadapan dengan Engkau Allah yang maha tinggi. Kami mengucap syukur dan kami menaikkan segala syukur kami, pujian pengagungan kami yang hanya bisa kami naikkan hanya tertuju kepada Engkau dan bukan kepada yang lain. Terima kasih kami menjalani hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu atas kami, penyertaan-Mu atas kami, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Dan biarlah kami melakukan segala sesuatu di dalam Engkau dan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menaikkan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, melayani Dia dengan segala sesuatu yang Dia percayakan untuk kita kerjakan hari ini, dan muridkan satu orang lagi bagi Kristus.